Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh bersekutu dengan firman. Ini semua kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh dibawa oleh pengertian yang benar akan kebenaran firman dan boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita sekarang sampai di ayat yang ke-5. Kita mau baca Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Kita sampai dalam perikop di mana manusia-manusia yang baru di dalam Kristus sekarang dibawa pada hubungan pekerjaan, dalam ruang lingkup pekerjaan. Kita sudah membahas dalam ruang lingkup rumah tangga, bagaimana manusia-manusia baru dalam Kristus seharusnya bersikap sebagai istri, sebagai suami. Kita sudah dibawa pada pengajaran bagaimana manusia-manusia yang baru di dalam Kristus berperan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Dan sekarang kita diajar bagaimana manusia-manusia baru di dalam Kristus bersikap dalam hubungan antara pelayan dan tuan, antara hamba dengan tuan-tuannya. Jadi ini bicara dalam ruang lingkup pekerjaan, di mana ada pemimpin, ada pimpinan perusahaan, dan ada karyawan perusahaan. Jika kita sekarang bekerja dalam lingkungan di mana kita merupakan karyawan dan kita punya tanggung jawab terhadap tuan kita, tanggung jawab kita itu yang seperti apa? Bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana seharusnya manusia yang baru dalam Kristus itu nampak? Perilaku apa yang seharusnya nampak, yang kelihatan oleh atasan kita? Nah, kita mulai dari ayat yang ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah. Kata taat di sini sama seperti kata taat yang kita temukan dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama, di mana dikatakan, hai anak-anak, taatilah. Ketaatan ini berkaitan erat dengan Efesus pasal 5, di mana dikatakan di ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ketaatan di sini berkaitan erat dengan kerendahan hati, sehingga dalam kerendahan hati itu kita mau tunduk pada otoritas yang ada. Dalam lingkup ruang kerja, maka otoritas yang ada itu ada pada atasan kita, pada pimpinan kita. Dalam lingkup ayah, ibu, dan anak, otoritas ada pada orang tua. Dan anak dikatakan taati orang tuamu. Analoginya kurang lebih seperti ini. Dalam ruang lingkup rumah tangga suami dan istri, otoritas Tuhan berikan peran kepada suami, di mana kemudian di istri dikatakan rendahkan dirimu dan kamu tunduk pada suamimu. Anak taat pada orang tuamu. Hai hamba-hamba, taat pada otoritas yang ada pada tuanmu, pada pimpinanmu dalam ruang pekerjaanmu. Dikatakan taatilah tuanmu yang ada di dunia dengan takut
dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini hal-hal yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari. Bagaimana kita menjalani pekerjaan kita hari-hari ini? Apakah dengan rasa syukur? Apakah dengan tulus? Ataukah dengan menggerutu, dengan ngomel-ngomel? Dikatakan di sini dengan takut dan gentar. Apakah itu kemudian bos kita itu seperti monster, seperti hantu dalam film horor yang kita, setiap ketemu kita menjerit, kaget, takut seperti itu? Enggak ya. Dikatakan sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi analoginya sama dalam hubungan rumah tangga suami dan istri, orang tua dengan anak, atasan dan bawahan. Analoginya itu lakukan itu seperti kamu melakukannya terhadap Kristus. Dan di sini takut dan gentar pun itu sama seperti kamu takut dan gentar terhadap Kristus. Bukan berarti kita ini takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kemudian kita menghindari Tuhan karena kalau takut kita ketemu Tuhan itu serem sekali. Enggak. Takut dan gentar di sini dalam arti kita memberikan penghormatan yang sangat besar kepada Tuhan. Sama seperti itu juga dalam hubungan kerja kita. Sudahkah kita memberikan hormat yang sepantasnya kepada atasan kita? Sehingga ketika dia memberikan perintah, instruksi kepada kita, kita mau taat terhadap instruksi itu. Dan sudahkah kita melakukannya dengan tulus hati? Dilanjutkan yang ke-6, ini memberikan penjelasan tentang ketulusan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ketulusan kita dalam melakukan instruksi yang diberikan oleh atasan kita itu nampak mungkin bagi orang-orang yang melihat ketaatan kita itu nampaknya sama saja. Tapi di dalam hati kita sendiri kita tahu apakah yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tapi sebenarnya jadi kita melakukan itu kelihatannya baik, tapi hati kita ini penuh dengan pikiran-pikiran jahat. Hati kita ini penuh dengan omelan. Kita ngeresulo dalam bahasa Jawa ya. Kita ngeresulo gitu ya, tapi nampaknya manis di hadapan bos karena pengen ambil hatinya bos. Tapi dalam hati kita bos macam opo, gak pinter plus, gak ono wibawane, dan seterusnya, aku kok di Pulau Sorot tok. Dan tidak ada ketulusan akhirnya dalam tindakan yang kita lakukan. Nah, kita diingatkan untuk kita memberikan hormat yang sepantasnya kepada pimpinan kita dalam pekerjaan dan melakukan pekerjaan kita dengan tulus. Sehingga pekerjaan itu bukan lagi sesuatu yang kita ini terpaksa gitu ya, bangun pagi itu mau mandi itu rasanya berat sekali gitu, males sekali kalau mau ke tempat kerja gitu ya. Ingat ya, mungkin kerja itu ini pepatah dunia yang ngomong, mungkin kerjaan itu enggak enak, tapi enggak kerja itu lebih enggak enak. Jadi kalau sekarang Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan, ayo kita lakukan pekerjaan itu dengan tulus hati dan kita mau belajar taat dengan takut dan gentar kepada pemimpin kita mau taati instruksinya, dan kita lakukan bukan sekedar yang nampak di permukaan saja, tapi didasari dengan hati yang tulus. Dikatakan di sana sebagai hamba-hamba Kristus, yang artinya kemudian ketulusan itu nampak dalam segenap hati melakukan. Jadi bukan setengah hati untuk ngambil hatinya pimpinan aja, setengah hati kita melakukan itu, setengah hatinya ngomel-ngomel. Enggak, dengan segenap hati. Di situ ketulusan itu dinilai. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-7, kerelaan. Dan dengan rela, bukan terpaksa, menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di sini yang luar biasa, hal yang luar biasa yang seringkali kita lewatkan. Kita seringkali dalam kerohanian kita bertanya, Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan untuk melayani Engkau Tuhan? Dan pikiran kita kemudian, aku mau jadi pendeta, aku mau jadi misionaris, aku mau jadi pemimpin pujian, aku mau jadi guru sekolah minggu. Itu yang kita kaitkan dengan melayani Tuhan. Tapi yang dikatakan di sini, dalam Efesus pasal 6, di ayat yang ke-7, bahwa ternyata kerelaan kita, ketulusan kita dalam bekerja, itu pun loh bentuk kita melayani Tuhan. Sudahkah kita
mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita melakukan pekerjaan kita dengan kerelaan hati, bukan dengan keterpaksaan? Sudahkah kita tulus dan dengan segenap hati melakukan tugas kita, kewajiban kita sebagai karyawan? Saat kita melakukan itu, firman Tuhan berkata, itu bentuk pelayananmu loh kepada Tuhan. Dalam ayat lain, dalam Titus pasal 2, ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita buka Titus 2 ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal, dikatakan apa di sini? Dalam segala hal mendapat kenaikan gaji, dalam segala hal mendapat promosi. Enggak, dikatakan supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Mari kita senantiasa bersyukur buat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita lakukan pekerjaan kita dengan rela, dengan segenap hati, dengan tulus, dengan takut dan gentar kepada Tuhan kita di dunia ini, sama seperti kita mau taat kepada Kristus sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, sehingga dengan apa yang kita lakukan itu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan ingatkan kami untuk melakukan peran kami yang selayaknya sebagai karyawan-karyawan, sebagai pekerja-pekerja dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah percayakan pekerjaan-pekerjaan untuk kami kerjakan, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakannya dengan tulus, rela, segenap hati, dengan kerinduan lewat apa yang kami kerjakan ini, bukan hanya untuk kepuasan kami, untuk kami mendapatkan gaji lebih, posisi yang lebih, tapi kami mau melakukannya supaya dengan apa yang kami kerjakan ini, nama Tuhan dipermuliakan di sana. Kami berdoa buat yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat bijaksana, tuntunan untuk mereka boleh menemukan pekerjaan. Dan untuk yang sudah bekerja, mereka boleh tetap rendah hati, mensyukuri pekerjaannya dan melakukan pekerjaan dengan segenap hati. Dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh jadi berkat di sana, kami boleh memuliakan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.